Number 1. Memang jodoh. Lagi bu, lagi. Waduh. Woi. Waduh. Oh, barang Lagi tadi. Number 2. Number 3. Number 4. Five. Buat tengah-tengah kan tujuh. Ngucur. You know. Number 6.
Aduh, ay. Aduh. Aduh. Number 7. Dan teman-teman juga yang lain sudah pada tidur karena nggak tahan ombak. Dan akhirnya saya muntah kuning, teman-teman. Asli 4 kali muntah. Dan saya tinggal tidur. Number 8. Subang Jawara, Marco Polo, si perusak, rahim ikan, yes! Pancing mania, yes! Siapa berani? Lawan saya, TNI Angkatan Darat, mulai ke laut. 2 hours later. Halo sahabat angler, bertemu lagi dengan saya Dudut Widodo. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar kita tidak mabuk di laut. Itu. Pertama gini, sebelum Anda naik ke kapal, usahakan Anda jangan punya sugesti bahwa gue ini pasti mabok di laut. Hilangkan sugesti itu. Gue enjoy di laut. Dan usahakan hati kita nih enjoy bahwa di laut lah kita akan bersenang-senang, saya tidak akan mabuk. Kedua, perut jangan sampai kosong. Jadi sebelum berangkat, 1 jam sebelum berangkat, kita makan. Usahakan kita isi perut kita, jangan kosong dan jangan terlalu kenyang. Dan hindari minuman-minuman yang mengandung soda atau makan-makan yang mengandung bisa meningkatkan gas. Biasanya setelah kita naik kapal, dalam keadaan kapal berjalan, itu biasanya orang jarang mabuk karena kapal berjalan satu arah, tidak banyak goncangan. Jadi dia cari tempat yang paling balance. Tempat yang paling balance itu adalah di tengah dan di bawah. Banyak orang kalau mau naik kapal jalan, kayaknya enak banget nih duduk di atas kapal. Biasanya kalau di atas kapal, kalau mamanya ini logikanya, kalau ini kapal begini, setinggi ini, kalau kita duduk di atas, goyangan di atas kapal tuh lebih besar daripada kita di bawah. Kalau di bawah, kita duduk di bawah, goyangannya tidak terlalu besar. Dan kita duduk di tengah, jangan di belakang, jangan di depan. Di tengah, itu relatif goyangannya paling kecil di tengah. Jadi sebaiknya kita duduk di tengah dan menghadap ke arah jalannya kapal. Jangan kita kapal jalan ke kiri, kita duduknya membelakangi seperti kita naik kereta. Kita membelakangi. Nah, itu membuat stimulasi juga kita cepat mual. Kemudian usahakan kita jangan di tempat yang tertutup. Misalkan di dalam ruangan tertutup. Usahakan kita di tempat angin segar supaya kita menghirup udara. Kalau ruangan AC tertutup, misalkan di kapal yang ber-AC kita tutup, mungkin di situ pengap, itu juga membangkitkan stimulasi kita mengeluarkan gas di dalam perut, kita mual, itu pun juga membuat kita mabuk. Waktu di kapal jalan, hindari jangan membaca tulisan-tulisan dari handphone, karena membaca, baik itu membaca buku, apalagi membaca dari handphone, itu tulisannya kecil-kecil. Mata kita ini waktu kita membaca dengan goyangan itu membuat perintah ke saraf kita juga tidak sama dengan tadi alat keseimbangan kita. Itu juga kebanyakan yang membuat mabuk itu. Jadi kalau Anda takut mabuk, jangan membaca hal-hal yang kecil, jangan membaca buku, jangan memainkan handphone. Usahakan Anda melihat cakrawala luas, Anda melihat tempat yang terbuka, jangan melihat hal-hal yang dekat. Nah, biasanya untuk supaya kita tidak mabuk, kita disarankan untuk di luar, kena angin, santai, perasaan hati kita senang, kita ngelihat pemandangan-pemandangan jauh, insya Allah kita terhindar dari mabuk. Jadi kita juga kalau laut kita mempersiapkan juga obat-obatan. Kita bawa obat mah. Dan sekarang ini yang sering digunakan oleh para pemancing-pemancing adalah Dramamin. Dramamin itu adalah obat untuk wanita hamil supaya jangan mabuk
supaya jangan muntah, itu yang sering dibawa oleh para pemancing ke laut. Karena itu obat bukan mengobati tapi mencegah untuk mabuk. Jadi diminum kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum berangkat ke laut. Dan itu bisa diulangi keesokan harinya kalau kira-kira kita mau menghadapi kapal yang bergoyang atau kita menghadapi ombak. Waktu kapal jalan itu sebenarnya tidak terlalu mendatangkan mabuk karena kapal ke jalan. Tapi waktu kapal diam, kapal berjangkar, disitulah mulai awalnya orang akan mabuk. Obat-obat anti mabuk jarang kita gunakan. Itu karena obat anti mabuk kalau diminum kita jadinya ngantuk dan tidur. Akhirnya selama dalam perjalanan mancing, dalam trip mancing, tidur. Bangun terasa mabuk, minum obat tidur. Akhirnya sampai pulang ke darat, dia nggak ngapa-ngapain, cuma numpang tidur aja di laut. Jadi obat anti mabuk kurang kita sarankan. Jadi lebih baik obat-obat mah. Saat ini juga ada beberapa obat. Itu dia seperti koyo gitu atau kayak Band-Aid. Dia bulat, dia ditempel di belakang telinga. Tempel di sini kiri kanan supaya tidak mabuk. Sementara di kalangan orang-orang tua dulu itu mempunyai kepercayaan supaya tidak mabuk, baik itu mabuk di kereta api atau di bus, di kendaraan atau di kapal, mereka menutup pusernya itu dengan salon pas. Jadi banyak juga kita jumpai orang yang mabuk di dalam bus atau di kapal penumpang, di feri segala macam, itu dia menggunakan minyak angin. Sebenarnya minyak angin itu membantu untuk penciuman kita jadi segar. Bahwa dia minyak angin atau kulit jeruk, itu semuanya unsurnya hanya untuk supaya badan kita mencium aroma yang segar. Itu juga membantu supaya tidak mabuk. Saya suka mancing juga, naik kapal kelotok, perahu kelotok. Itu yang kita bicara pun tidak bisa karena kita duduk di antara mesin, suaranya keras sekali. Dia mengeluarkan bau aroma itu dari knalpot itu sangat keras. Dan solarnya itu tercium bau keras sekali. Jadi kadang-kadang kita bawa teman, tiba-tiba dia mabuk. Kita tanya, kenapa kamu pusing? Saya nggak tahan bau solar, saya nggak tahan bau asap. Jadi harusnya kalau dari gitu, dari awal dia sudah bilang, dia jangan di belakang mesin. Jadi dia di depan, karena di depan dia mungkin tidak kena asap dan bau aroma solar yang begitu kuat itu yang membuat orang menjadi mabuk. Itu mereka sebenarnya karena terbiasa, mereka lahir di laut, dari kecil mereka di laut. Jadi karena kebiasaan ini, jadi mereka kuat. Kalau mereka bilang, ada yang bilang supaya nggak mabuk minum air laut, itu bohong semua. Anda minum air laut, itu Anda dijerumuskan. Jadi tidak betul bahwa minum air laut, cuci muka dengan air laut, mungkin cuci muka dengan air biasa membuat segar, tapi bukan berarti bahwa Anda minum air laut, mencuci muka dengan itu justru menjerumuskan. Mereka bawa kapten kapal segala macam, itu dia kuat, itu juga karena mereka sudah terlalu biasa. Mereka udah bertahun-tahun mereka bermain, awalnya mereka juga mabuk. Malah saya berapa kali bertemu dengan kapten kapal ABK, cuaca gelombang jelek segala macam. Saya dan teman-teman, alhamdulillah kita tidak mabuk. Tapi kapten kapalnya sendiri, wah Pak pusing Pak, kita nyari berteduh, kita cari tempat yang terhindar dari ombak. Jadi kalau misalkan ada di kapal kita ada penumpang atau teman yang mabuk laut yang sudah parah, itu memang sebaiknya kita mencari tempat untuk berteduh yang terhalang pulau supaya stamina dia biar kembali dulu. Dan dia wajib untuk makan karena biasanya kalau orang mabuk mereka sudah mengeluarkan semua isi perutnya. Sampai mereka pulih, mereka makan, stamina dia kuat, baru kita lanjut lagi mancing. Kalau kita terus mancing, saya rasa satu jalan mereka tidur terus. Dan di otak dia pikirannya cuman kapan pulang ke darat. Itu yang mungkin harus kita hindari. Jadi kadang-kadang meskipun sudah diatasi dengan beberapa hal tadi, obat-obatan, dan kita sudah menghindari beberapa penyebab pemicu mabuk, tapi orang itu tetap mabuk di laut. Waktu orang mabuk di laut itu dia logika berpikirnya sudah tidak jernih. Jadi dia bisa muntah-muntah dengan setengah badannya dijatuhkan ke pinggir kapal, dia muntah-muntah
dan dia sudah tidak memikirkan risiko dia akan kecebur ke laut. Jadi kalau umpamanya orang mabuk itu harus ada penanganan khusus, harus ada yang memperhatikan. Jadi jangan sampai misalkan teman kita mabuk, oh dia mana sekarang, dia tidur tapi di luar pengawasan, itu bahaya. Jadi orang mabuk harus tetap diawasi, karena kadang-kadang dia tanpa sadar, dia kadang-kadang dia halusinasi tanpa sadar, dia bisa aja di jalan ke pinggir, dia ngelihat apa, dia pikir itu daratan, atau dia menyandarkan seluruh badannya, setengah badannya ke laut karena dia ingin muntah dan nggak bisa. Jadi itu perlu bantuan khusus dan perlu diawasi. Jadi obat-obat mabuk tadi ada obat anti mabuk, obat mah itu dijual bebas di apotek. Tapi sebaiknya untuk sahabat-sahabat angler, apabila Anda mempunyai riwayat penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter Anda sebelum Anda menggunakan obat-obat tersebut. Tapi biasanya itu aman digunakan oleh para pemancing yang pernah ikut dalam trip saya.